Tapi kita punya senjata yang tidak dimiliki orang lain, doa itu Pak. Yang nilainya, tembusnya bukan hanya 7 lapis bumi. Sampai ke arasnya Allah. Kalau ada hamba ada yang mengadahkan tangannya ke atas, itu goncangannya sampai ke arasnya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Allah malu kalau ada hamba yang mengadahkan tangan meminta kepada Allah, lantas setelah tangannya turun Allah tidak kabulkan doanya. Ini dahsyatnya doa. Hampir tiap hari itu. Makanya dikasih husnul muslim. Sok baca. Bapak-bapak juga ini sama. Mau masuk ke rumah, kalau di rumah nggak ada orang, baca salamnya beda Pak. Apa salam yang kita bacakan kalau di rumah nggak ada orang? Halo. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Apa yang kita katakan dalam kalimat ini? Ngerti Pak? Kita hadirkan itu hamba-hamba Allah yang soleh, para malaikat yang kita panggil. Keselamatan bagi kami ya Allah dan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalaupun ada jin di dalamnya, ada makhluk yang lain ada di dalamnya, biarin tuh berantem sama hamba yang soleh. Kita yang di sini bagian nonton doang. Karena nanti yang para malaikat, jin aja duluan tuh yang akan ngusirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Masjid Raya Nurul Barakah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali Allah hadirkan kita dan Allah berikan kesempatan, kekuatan, kesehatan dan umur kepada kita sehingga kita berada di tempat yang paling mulia, menjalankan kewajiban kita, melaksanakan ketaatan kita. Yang mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita jalankan, amal soleh yang telah kita laksanakan, bahkan segenap aktivitas hidup dan kehidupan kita, tanpa terkecuali kita akan pintakan semuanya mudah-mudahan ada dalam qabul dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Para jemaah sekalian, ini sambil menunggu kehadiran Ustadz Sarwat yang mungkin masih dalam perjalanan, kita isi waktu yang sangat singkat ini dengan sama-sama merenungi dan sekaligus mengevaluasi bahwasanya hidup kita ini semuanya dari awal sampai akhir, dari sebelum lahir sampai nanti kita yaumal kiamah, itu catatannya sudah ada, tulisannya di lauhil mahfuz sudah Allah tetapkan dalam kodoknya Allah, sehingga tidak ada satupun yang menyimpang dari kodok dan qadarnya Allah. Semuanya sudah Allah catat dalam buku catatan kita, sehingga apa yang terjadi pada diri kita semuanya atas sepengetahuan Allah dan atas sekehendak Allah. Sehingga kita ini tidak ada satu usaha dari kita, satu ikhtiar kasab dari kita yang akan merubah
qada dan qadarnya Allah. Karena semuanya sudah baku Allah tulis semenjak zaman ajali, sebelum kita lahir dari rahim ibu kita. Allah firmankan di dalam Al-Quran, salah satu ayatnya dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Sering baca surat Yasin, Pak? Sering baca ayat ini? Pak, halo? Sering baca ayat ini? Kebaca pasti kalau baca surat Yasin, nggak mungkin kelewat. Tahu artinya apa? Allah jelaskan dalam ayat itu, Pak, ini. Ya, ini judulnya, kita kasih judul singkat aja nih. Amal-amalan yang bisa menghindari keburukan takdir kita. Ataupun amalan-amalan yang bisa menjauhkan dari takdir buruk. Nah ini amalannya, judulnya luar biasa keren ini. Ya mudah-mudahan ini dengan kajian ini kita bisa tahu amalan apa saja yang bisa menghindarkan dari takdir buruk kita. Karena Allah catat, ini loh, sakiyun aw saidun, ente celaka tanggal sekian, ente bahagia tanggal sekian. Ente hidup sampai tanggal sekian, ente mati sampai tanggal sekian. Allah sudah catat. Semuanya, tidak ada yang bisa merubah itu. Tapi ternyata Rasul pernah memberikan tahu kepada kita, hai, ada amal-amalan yang perlu dicatat ini. Ini khusus, ini sebenarnya ini rahasia ini. Yang kita tahu hanya yang ngaji aja. Mohon yang nggak ngaji kalau saya kasih tahu, ya. Ini rahasia kita aja. Jika udah kasih tahu, nanti orang banyak yang tahu nih, ya. Ya. Ini amal-amalan yang bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari takdir buruk kita, karena kita tahu, ya, yakin semua yang hadir nggak mau kalau takdir buruk nyampe ke kita. Betul, Pak? Ada yang pengen mati duluan sini? Halo, Pak? Pasti ditanya, nggak ada yang mau. Jangan dulu, Ustaz. Kebetulan cicilan masih banyak, istri masih belum nambah. Oh, masya Allah, ya. Kayak iya aja pengen nambah istri kan? Nggak ada yang pengen takdir buruk menimpa kita. Tapi usaha kita nggak bakalan bisa merubah takdir kita, Pak. Namun ada beberapa amalan, kata Rasulullah, yang akan menghindarkan, menjauhkan kita dari takdir buruk kita ini. Meskipun sudah dicatat di zaman ajalinya, tapi takdir itu bisa Allah geserkan dengan amalan kita. Karena tadi takdir sudah dicatatkan dalam surat Yasin, sudah dijelaskan sama Allah. Kamilah yang menghidupkan kalian yang tadinya mati, ya, dan kamilah yang telah mencatat seluruhnya bagi kalian apa-apa yang akan terjadi bagi kalian dalam surat Yasin itu. Lantas amalan apa saja yang dapat menghindarkan kita dari takdir buruk kita ini? Catat, Pak. Yang pertama, yang mudah-mudahan waktunya kecukupan ini, karena untuk yang satu aja ini sebenarnya bisa episodenya bisa berjilid-jilid ini. Cuman kita singkat aja, Pak. Ya. Apa yang pertama yang bisa menghindarkan dari takdir buruk kita? Rasulullah mengatakan dalam salah satu sabdanya yang di hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, la yughayyiru qadarin bikasabin. Sesungguhnya ketentuan Allah tidak akan bisa dirubah oleh kasabnya manusia, usahanya manusia. Walakin, tapi bisa berubah ketentuan Allah itu, yughayyiruhu bid-du'a. Tapi ketentuan Allah yang sudah Allah catat di zaman ajali bakal dirubah sama Allah karena rintihan doa seorang hamba. Subhanallah. Ini ternyata salah satu rahasianya. Awas. Maka terkadang saya kalau udah baca hadis ini, terus lihat misalkan ada acara di KRT-an misalkan, atau di KRW atau mungkin di perusahaan. Kadang acara doa itu dianggap sebagai acara sentilan, Pak, atau acara sempilan yang nggak begitu penting. Nanti baca doanya, ini karena lihat rondonnya semakin padat, Ustadz baca doa yang tadinya rondonnya 5 menit, tolong cuma 2 menit setengah. Oh, subhanallah. Padahal kalau kita tahu ini yang akan menyelamatkan perusahaan,
Ini yang akan menjauhkan kita dari takdir buruk kita. Pas bagian aslis dangdut 7 menit, 1 jam, tambah 3 jam lagi. Oh, Masya Allah. Bagian acara doa 5 menit masih dikurangin 2 menit setengah. Ada yang kayak gitu. Jangan ketawa doang, Pak. Yang merasa itu mah. Ya, coba subhanallah. Padahal kata Rasul kan begitu. Yang akan menghindarkan kita dari ketentuan Allah, kejelekan yang akan menimpa kepada kita, doa. Karena doa itu kata Rasul dalam hadis yang lainnya, silahul mukmin, ad-du'a'u silahul mukmin, ad-du'a'u silahul. Doa itu senjatanya umat Islam. Pakai senjata nuklir kita kalah, Pak. Tapi kita punya senjata yang tidak dimiliki orang lain. Doa itu, Pak. Yang nilainya, tembusnya bukan hanya 7 lapis bumi. Sampai ke arasnya Allah. Kalau ada hamba ada yang mengadahkan tangannya ke atas, itu goncangannya sampai ke arasnya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan Allah malu kalau ada hamba yang mengadahkan tangan meminta kepada Allah, lantas setelah tangannya turun Allah tidak kabulkan doanya. Ini dahsyatnya doa. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah merupakan intisari ibadah kita. Kita ini sebagai manusia, Pak, nggak tahu apa yang akan terjadi satu langkah setelah kita ini melangkah ke depan. Sok Bapak dari rumah, tatkala berangkat dari rumah datang ke kantor, apakah ada jaminan bahwa Bapak akan sampai ke kantor dengan selamat? Nggak ada yang menjamin, Pak. Kemarin di tol Padalenyi itu, ya, subhanallah, 72 kendaraan, Pak, digiles oleh satu kendaraan yang dahsyat seperti itu. Apakah mereka pernah terpikirkan itu? Nggak ada satupun. Siapa yang bisa menjaga kita setelah satu langkah kita melangkahkan dari rumah kita akan selamat sampai ke kantor? Siapa yang akan menjamin? Nggak ada, Pak. Yang akan menjaga adalah Allah, dan itu rintihan doa kita yang akan bisa melemparkan itu semuanya. Yang akan menjauhkan kita dari takdir buruk kata Rasul adalah salah satu yang pertama adalah doa. Makanya doa ini adalah merupakan senjata kita. Husnul muslim ad-du'a. Ad-du'a husnul muslim. Doa adalah merupakan benteng dan perisainya kita sebagai umat Islam. Coba dari mulai kita akan tidur sampai tidur lagi, semuanya kita diiringi sama Rasul, dibentengin dengan doa. Mau tidur bacain doa apa, Pak? Halo, doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ingatnya mau tidur aja kita ingat sama mati. Karena nggak tahu kalau pas kita tidur apakah nanti akan dibangunkan sama Allah atau mau dilepaskan terus tidur selamanya. Siapa yang tanggung jawab? Dan siapa yang akan menjamin kalau setelah tidur kita akan dibangunkan lagi sama Allah? Subhanallah. Terkadang setelah bangun tidur kita lupa, tidak mengucapkan kembali doa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita mengucapkan syukur kepada Allah yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita. Coba, gak sedikit dari saudara-saudara kita, teman kita, tidur setelah sholat isya selesai, subuh pagi nggak bangun-bangun lagi, Pak. Nggak sedikit seperti itu. Bahkan ada ungkapan, kalau Bapak dikasih uang 1 miliar oleh seseorang, kira-kira Bapak bersyukur nggak, Pak? Halo, berterima kasih nggak, Pak? Ujuk-ujuk Bapak jabatan masih staf untuk nyampe target, dapat duit ngumpulin 1 miliar, karena 3 kali pensiun nggak bakalan nyampe. Datang orang, udah Pak, karena Bapak rajin datang ke masjid, dikasih nih 1 miliar. Kira-kira Bapak ngucapin syukur, terima kasih? Halo Pak? Iyalah, 1 miliar. Subhanallah. Tapi kata orang itu, Bapak besok nggak bangun lagi. Halo? Sekarang dikasih 1 miliar, tapi besok Bapak nggak bangun lagi. Gimana Pak? Milih nggak bangun lagi apa milih 1 miliar? Hah? Halo? Gitu aja pusing coba. Hah?
Dikasih duit 1 miliar tapi besok nggak bangun lagi. Nah sama Allah, tiap hari kita dibangunkan, pernah nggak ngucapin kita? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah bangkitkan dan Kau hidupkan kembali setelah aku pisahkan antara ruh dan jasadku dalam mimpi. Subhanallah. Ini yang terkadang kita terlupakan. Doa ini yang akan menjaga kita, yang akan mengembalikan dan menjauhkan kita dari takdir buruk kita. So, kita akan masuk ke rumah nih, terutama nih sering saya katakan nih, di perumahan-perumahan yang masih yang masih baru itu. Bahkan saya pernah dulu tuh, karena pernah saya ngisi di perumahan baru, itu hampir bahkan nggak nyampe tiap hari, mungkin hampir seminggu 2 kali itu mungkin masih ada orang yang, terutama ibu-ibu itu, karena rumahnya masih kosong, pas Allah dimasukin, dia tidak pernah mengucapkan doa-doa yang bisa menyelamatkan dia. Jam 10 pulang dari sini Pak, belum juga buka sepatu, apalagi makan, digedor. Pak Haji tolong istri saya. Kenapa? Kejam, udah 3 jam. Lah kata saya, urusan apa dengan saya? Yang kejam istri ente, kata saya. Kenapa yang bagian suruh ngelemesin saya? Ini katanya, ternyata subhanallah, 3 jam Pak, kerasukan sama jin. Karena ternyata, ya itu tadi, dia masuk ke dalam rumah yang sudah lama ditinggali, tidak ditempatin, dalam kondisi kosong, dalam kondisi rumahnya memang tidak pernah ada orang di sana, dimasukin sama dia dengan kondisi dia pun kosong. Akhirnya yang mengisi di situ justru adalah kaum dan bangsa yang lain, yang dia merasa itulah tempat tinggalnya. Subhanallah. Ada yang datang pegawai di situ perumahan, udah pakai ini aja Ustaz. Apa kata saya? Bawang putih asli. Masya Allah. Bawang putih sudah digosokin Pak. Kata saya, bukannya hilang itu jin, malah nambah, kata saya. Apa? Nambah bau, kata saya. Jin yang nggak hilang, baunya yang bau kalau ditambah. Selesai. Hampir tiap hari itu. Makanya dikasih husnul muslim. Sok baca. Bapak-bapak juga ini sama. Mau masuk ke rumah, kalau di rumah nggak ada orang, baca salamnya beda Pak. Apa salam yang kita bacakan kalau di rumah nggak ada orang? Halo. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Apa yang kita katakan dalam kalimat ini? Ngerti Pak? Kita hadirkan itu hamba-hamba Allah yang soleh, para malaikat yang kita panggil. Keselamatan bagi kami ya Allah, dan hamba-hambamu yang soleh. Jadi kalaupun ada jin di dalamnya, ada makhluk yang lain ada di dalamnya, biarin tuh berantem sama hamba yang soleh. Kita yang di sini bagian nonton doang. Karena nanti yang para malaikat, jin aja duluan tuh yang akan ngusirnya.